Coba kalian perhatikan video ini. Ada apa saja sih yang bergerak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Pertama-tama, saya mau mengucapkan selamat bagi kalian yang berhasil naik ke kelas 8. Di kelas 8 ini, kalian akan mempelajari hal-hal yang lebih seru lagi loh, termasuk dalam pelajaran IPA. Untuk pelajaran IPA sendiri, hal pertama yang akan kita pelajari adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, coba kalian perhatikan video ini. Ada apa saja sih yang bergerak? Ya, betul. Ada mobil, ada juga burung. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan gerak? Gerak merupakan perpindahan suatu benda dari posisi atau kedudukan yang satu ke posisi atau kedudukan yang lain. Jadi benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuan. Titik acuan itu apa sih? Nah, titik acuan itu merupakan titik dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Contoh, coba kita lihat mobil ini. Awalnya kita melihat mobil ini berada di sini. Berarti ini posisi awal dari mobil ya. Kemudian mobil bergerak sampai di sini. Jadi di sini posisi akhirnya. Kemudian, benda yang bergerak itu pasti memiliki lintasan. Bisa berupa garis lurus, lintasan tak beraturan, lintasan parabola, ataupun lintasan melingkar. Namun, yang akan kalian pelajari di kelas 8 ini hanya gerak yang lintasannya lurus. Oh iya, ada juga yang dinamakan gerak semu loh. Gerak semu itu merupakan gerak tidak sebenarnya. Jadi, benda akan terlihat bergerak padahal dia diam. Contohnya, ketika kalian sedang berkendara dengan keluarga kalian, naik mobil atau naik motor misalkan. Kemudian coba kalian perhatikan pohon yang ada di pinggir jalan. Pohon itu akan terlihat bergerak, padahal dia diam. Oke, sekarang coba kita perhatikan gambar ini. Nah, dari rumah ke toko kue itu 10 km. Kemudian ada mobil yang akan bergerak dari rumah menuju toko kue. Itu artinya mobil ini menempuh jarak 10 km. Jadi, bisa kita simpulkan, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita bahas perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuannya dengan memperhatikan arah perubahan posisi benda tersebut. Jadi, perpindahan ini hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhir benda. Perpindahan ini termasuk besaran vektor ya, karena dia memiliki nilai dan arah. Contohnya langsung saja kita lihat mobil yang tadi. Jadi, mobil itu perpindahannya 10 km ke arah timur. Sekarang coba perhatikan. Jika mobil tersebut bergerak dari rumah menuju toko kue, kemudian kembali lagi ke rumah, maka perpindahannya 0. Mengapa demikian? Karena posisi awal dan posisi akhir mobil sama. Oke, supaya lebih paham, saya akan berikan satu contoh soal. Sebuah mobil melaju dari rumah ke arah timur sejauh 3 km. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 4 km menuju toko kue.
A. Tentukan jarak yang ditempuh mobil dari rumah ke toko kue. B. Tentukan perpindahan mobil dari rumah ke toko kue. Kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, sebelumnya untuk mempermudah kita gambar dulu arah mata angin. Sebuah mobil melaju dari rumah ke arah timur sejauh 3 km. Nah, seperti inilah ya kira-kira gambarnya. Kemudian melaju lagi ke selatan. Selatan itu berarti ke arah bawah. 4 km menuju toko kue. Pertanyaan yang A, tentukan jarak yang ditempuh mobil dari rumah ke toko kue. Nah, kalau yang ditanyakan jarak, tinggal dijumlahkan saja. 3 ditambah 4 sama dengan 7 km. Yang B. Oke, yang B yang ditanyakan adalah perpindahan. Kalau yang ditanyakan perpindahan, tinggal kalian lihat saja posisi awal dan posisi akhir. Nah, kemudian kalian tarik garis. Kalian lihat di sini terbentuklah sebuah segitiga. Jadi, perpindahannya bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Ya. Jadi perpindahannya sama dengan akar 3 kuadrat ditambah akar 4 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 16. Sama dengan akar 25. Hasilnya adalah 5. Jadi, perpindahan mobil tersebut dari rumah ke toko kue adalah 5 km. Oke, sebagai bahan evaluasi, kalian bisa kerjakan soal ini di rumah. Bisa di stop dulu, kemudian dikerjakan. Kalau sudah selesai, mungkin sampai di sini dulu materi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.